jurusan TKR Angkatan 2, pelajaran 2023 BLKI Balikpapan. Kali ini ingin mempraktikkan tentang engine management system. Nah, isinya ini sendiri itu mulai dari kita akan melakukan pengecekan terhadap sensor, baik dari sensor itu sendiri maupun soketnya. Kita ukur tegangannya, kemudian kita akan simulasikan nanti cara membaca DTC dan melakukan riset. Pertama, kita akan melakukan pengecekan terhadap tegangan yang ada pada sensor. Kali ini kita menggunakan sensor mass flow sensor dan IAT ini menjadi satu. Jadi yang alat yang kita gunakan adalah yang pertama ada buku pedoman. Yang mobil ini kita gunakan medianya Innova bensin. Jadi setiap mobil itu beda-beda buku pedomannya. Kemudian selanjutnya ada avometer untuk mengukur tegangan volt maupun tahanan ohmmeter. Yang pertama menurut buku ini untuk memeriksa tegangan mass airflow sensor ini yang dari baterai ya, bukan kita mengukur tekanan sensornya. Ini sensor ini dihitung angka 1 dari yang paling kanan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang satu sendiri ini adalah plus B, yang kedua E2G, yang ketiga VG, yang keempat THA, yang kelima E2. Jadi di sini itu artinya massa atau ground. Artinya jika kita tempelkan ke avometer ini menggunakan yang hitam atau minus. Kita yang pertama mengukur dari mass airflow sensornya. Jadi tegangan baterai pada terminal 1 ini yang plus berarti. Kemudian yang kedua E2G artinya massa. Kita kalibrasi dulu avometernya supaya akurat. Pastikan sampai angka 0, oke. Dan kita arahkan ke 20 volt DC. Kenapa 20 volt? Karena maksimal output baterai hanya 12 volt. Ini kita ukur soketnya. Yang pertama itu B alias plus, 2 massa. Kontak on. Oke, terbaca di avometer 5 volt, 2. Kemudian yang IAT ini di terminal 4 dan 5. 4-nya itu plus, 5-nya massa atau min. Terbaca 12,55 volt. Menurut buku ini standarisasinya adalah pada kondisi 20 derajat, artinya suhu ruangan, spesifikasinya 0,5 volt sampai 3,5 volt. Pada 60 derajat Celcius 0,2 sampai 1 volt. Jadi tegangan yang dikeluarkan dari soket ini menurut buku ini kurang baik. Ini kita colokkan lagi. Kemudian untuk ya contoh kedua kita akan menggunakan dari ignition coil. Nah, ini ignition system. Periksa ignition coil gunakan voltmeter ukur tegangan. Sama ini ukur tegangan, berarti kita arahkan ke 20 volt. Kita cabut soketnya. Nah, untuk yang ignition ini dihitungnya dari kiri, lain sama sensor yang pertama tadi IAT. Ini untuk terminal satunya 2, 3, dan 4. Tester. Jadi yang satu itu plus,
Kemudian groundnya ada di terminal 4. Nah, bisa kita lihat itu berada pada angka 12,33 volt. Menurut spesifikasi dari buku manual ini 11 sampai 14 volt. Artinya dalam keadaan baik. Ini kita colokan lagi. Jadi proses selanjutnya adalah pemeriksaan DTC, membaca diagnosis yang diakibatkan oleh kedipan sensor itu sendiri. Jadi bacanya itu ada di panel dashboard. Sini panel pada indikator engine check atau kode mil. Yang atas ini yang warna oranye. Nah, itu. Jadi dia kalau ada masalah dia akan berkedip. Nah, setiap kedipannya itu ada ritmenya. Setiap ritme itu ada artinya tersendiri. Jadi satu kedipan panjang itu artinya 10. Kemudian satu kedipan pendek dihitung 1. Dan ketika di jumper dia kedip secara cepat, itu artinya histori telah terhapus atau berhasil ya. Terus kita akan melakukan pengecekan apakah ada kedipan atau tidak, artinya ada trouble atau tidak di sensornya, dengan cara untuk yang pertama kita menggunakan cara manual, yaitu dengan menjumper soket DLC pada terminal 4 dan 13. Nah, untuk 4-nya sendiri itu artinya CG dan 13-nya itu TC. Ini di bawah dashboard ada soket DLC. Kita hitung dari kiri 1 2 3 4. Kemudian ini yang 13. Kita jumper menggunakan kabel. Sip. Soket sudah di jumper, kemudian kita on kan kontak, kemudian kita bisa baca di cek engine-nya berapa kedipan. Satu, dua kedipan panjang, 1, 2, 3, 4 kedipan pendek, artinya 24. 1, 2, 3 kedipan pendek, satu kedipan cepat, artinya 31. Oke. Jadi telah terbaca di panel tadi di indikator engine check dengan angka 23 dan 31. 24 dan 31. Nah, di buku manual ini ada tabel data trouble code atau DTC yang terbaca adalah 31. Nah, 31 ini adalah rangkaian massa atau volume airflow. Ini macam-macam ya. Diagnosanya ada input rendah, input tinggi, atau volume airflow. Kemudian yang 24 itu adalah rangkaian IAT atau intake air temperature. Nah, ini sama, bisa dari inputnya rendah atau inputnya terlalu tinggi. Oke. Kemudian kita akan melakukan reset atau penghapusan story pada DTC dengan yang cara pertama dengan cara manual ya. Jadi untuk penghapusan story pada DTC sendiri itu ada dua cara, yaitu yang pertama manual, yang kedua menggunakan digital menggunakan scan tool atau scanner. Nah, yang manual itu juga ada dengan dua opsi. Pertama dengan cara melepas minus baterai selama kurang lebih 60 detik atau lebih dari itu, 60 detik artinya 1 menit, dan melepas dari Sikring 25 ampere kepunyaan EV selama kurang lebih 1 menit atau lebih dari 60 detik. Kita menggunakan cara yang melepas minus aki. Kita lepas ini.
lama kurang lebih selama 1 menit. Oke, ini udah lebih dari 1 menit atau lebih dari 60 detik. Bisa kita pasang lagi minus baterainya. Oke, tadi kita coba melakukan preset dengan manual. Kita akan coba cek di panel engine check apakah berhasil atau enggak proses penghapusan story-nya atau reset. Kita jumper dulu di terminal 4 dan 13. Oke. Kemudian kita on kan. Kita lihat dengan kedipan cepat secara beruntun atau terus menerus, artinya proses reset berhasil. Nah, itu artinya berhasil. Kemudian yang kedua menggunakan scan tool atau scanner. Untuk mensimulasikannya, kita akan coba mencopot salah satu soket pada sensor untuk memunculkan DTC atau history trouble. Kemudian kita akan mencoba mensimulasikan pemunculan DTC atau data trouble control. Kita akan coba copot sensor IAT dan mass airflow. Kemudian dan check up TPS, total position sensor. Oke, dipasang balik. Kemudian kita akan lanjut ke panel. Oke, kemudian kita melakukan proses reset penghapusan data DTC menggunakan scan tool. Sama ini kita colokkan ke soket DLC. Kemudian dia akan nyala. Kita pilih enter, pilih ke main menu. Kemudian dia diagnostik kode. Kita cari, karena ini Kijang Innova, kita pakai yang Toyota. Enter. Kemudian read kode. Read kode artinya baca kode. Pilih enter. Kita on kan kontaknya. Nah, itu dia terbaca mass or volume air. Kemudian yang kedua flow circuit low input. Mass air flow-nya dia low input. Kemudian selanjutnya ada intake air temperatur circuit IAT, yang kemudian itu adalah menjadi satu sensor. Kemudian selanjutnya terbaca lagi throttle position sensor atau switch A circuit range performa problem. Ada masalah dia karena kita cabut tadi, jadi dia terbaca di DTC. Oke, habis. Kemudian kita keluar. Kita hapus. Kita pilih yang erase kode. Kemudian pilih enter. Apa kamu yakin? Ya. Pilih enter lagi. Turn key on with engine off. Nyalakan kunci kontak on dengan engine mati. Sudah. Kemudian kita pilih enter. Please wait. Erase artinya terhapus. Oke, kemudian kita kembali. Kita baca lagi, read kode. Apakah masih terbaca historinya atau enggak? No fault kode. Oke, artinya proses reset berhasil. Oke, itu tadi tentang simulasi dari pembacaan DTC, data trouble kode. Kita mulai tadi dari pengecekan soket input dari sensor.
kita juga membacanya melalui panel. Kemudian yang terakhir proses melakukan riset. Nah, langkahnya itu jika terjadi masalah pada sistem EVI bisa dilakukan menggunakan scanner. Kita cek dulu historinya, baru kita lakukan pengecekan lebih lanjut terhadap sensor atau soket itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.